Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Siang Ibu. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena telah meluangkan waktunya untuk datang ke ruangan konseling kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang suka rela untuk memimpin doanya, silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Anda. Sebelum kita mulai konseling, marilah kita berdoa menurut doa selesai. Oke, terima kasih Ananda. Sebelumnya Ananda semua sudah pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Belum ya. Sudah paham apa itu bimbingan kelompok? Oke, belum juga. Ibu menjelaskan bahwa bimbingan kelompok ini merupakan salah satu jenis layanan yang ditujukan oleh sekelompok orang atau dinamika kelompok yang bertujuan untuk mencari pemahaman dan informasi baru dari topik yang kita bahas hari ini. Cara pelaksanaannya ini kita duduk seperti melingkar pada siang hari ini. Ada yang tahu kenapa kita duduknya harus melingkar seperti ini? Ibu, Oke, silakan Anda. supaya tidak membelakangi teman Ibu. Oke, Supaya bagus. saling mengenal. Ada lagi yang tahu? Ya. Tidak, Bu. Oke, bagus sekali Ananda. Dalam bimbingan kelompok ini, Ibu harap Ananda dapat sukarela mengikuti kegiatan kita hari ini dari awal hingga akhir, dan Ibu harap Ananda juga dapat terbuka untuk menyampaikan pendapat yang Ananda ketahui. Ananda di sini tidak perlu khawatir karena kita saling menjaga rahasia. Ibu tidak akan membocorkan apa yang kita bahas hari ini kepada orang lain, dan apabila ada salah satu teman dari kita yang membuka masalah pribadinya, Ibu harap tidak dibawa keluar, cukup anggota kelompok kita yang tahu. Dan apabila Ananda ingin menyampaikan pendapatnya, Ibu harap Ananda dapat berangkat tangan, dan jika Ibu sudah untuk mempersilahkan, silahkan Ananda menyampaikan pendapatnya. Dan bimbingan kelompok ini berlaku sesuai dengan norma yang berlaku. Bagaimana Ananda? Apakah sudah paham? Alhamdulillah. Oke, Ibu mau nanya nih, apakah sebelumnya Ananda semua sudah saling kenal? Belum, Ibu. Oke, belum ya? Oke, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya dimulai dari Ibu atau Ananda dulu? Dari Ibu. Oke, perkenalkan nama Ibu Intan Agatha. Ananda bisa panggil Ibu Intan.
Silahkan selanjutnya dimulai dari sebelah kiri atau kanan dulu. Kanan, Ibu. Kiri apa kanan nih? Kanan. Kiri dulu aja ya. Iya. Oke. Silakan. Perkenalannya bisa Ananda sebutkan nama panjang dan nama pendek. Silakan. Perkenalkan, nama aku Naila Cahaya Putri, biasa dipanggil Naila. Halo Naila. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Vero, biasa dipanggil Nisa. Halo Nisa. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, bisa dipanggil Dini. Halo Dili. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anita Harahap, bisa dipanggil Ani. Halo Ani. Perkenalkan, nama saya Dina Prianda, biasa dipanggil Dinda. Halo Dinda. Perkenalkan, nama saya Yola Sufitri, bisa dipanggil Yola. Halo Yola. Perkenalkan, nama saya Yola Zufni Putri, biasa dipanggil Yola. Halo Yola. Perkenalkan, nama saya Sayanti, bisa dipanggil Sari. Halo Sari. Oke, sekarang kita sudah saling mengenal dan supaya lebih akrab lagi, Ibu ada salah satu permainan, yaitu namanya permainan rangkaian nama. Di situ Ananda dapat menyebutkan nama pendek, asal daerah, dan buah kesukaan. Itu misalnya Ibu kan, Ibu Intan, asalnya Dharmasraya dan buahnya mangga. Nanti dilanjut dari Sari, Ibu Intan asal dari Dharmasraya, terus buahnya mangga, terus Sari bilang misalnya buah kesukaannya melon dan asal daerahnya Padang gitu ya. Dilanjutkan gitu, dimulai dari Ibu gitu ya. Paham? Oke. Dimulai dari siapa dulu? Tadi perkenalan pertamanya dimulai dari mana dulu? Kanan. Kanan. Oke. Silahkan. Dari nama aku, Bu. Ya. Aku Sari, asal dari Agam. Buah kesukaan aku semangka. Sari, Agam. Buah kesukaan semangka. Biarlah dari Padang, buah kesukaan mangga. Sari, asal dari Agam, buah kesukaan semangka. Yang kedua Yola, asal Padang, buah kesukaan mangga. Selanjutnya saya Yola Sabitri, asal Payakumbuh,
buah kesukaan durian. Ya. Sari asal dari Agam, buah kesukaannya semangka. Yola asal dari Padang, buah kesukaannya itu mangga. Yang ketiga itu Yola, Yola Sabitri. Ya. Asalnya dari Payakumbuh, buah kesukaannya itu durian. Selanjutnya saya Dinda, asalnya dari Padang, buah kesukaannya durian. Sari Agam, buah kesukaan semangka. Yola dari Padang, buah kesukaan mangga. Yola Sapitri dari Payakumbuh, buah kesukaan durian. Dinda asal dari Padang, buah kesukaan durian. Anijer Anim dari Sumatera, buah kesukaan semangka. Yang pertama Sari berasal dari Agam, buah kesukaannya semangka. Yang kedua Yola berasal dari Padang, buah kesukaannya mangga. Yola Sapitri berasal dari Payakumbuh, buah kesukaannya durian. Dinda berasal dari Padang, buah kesukaannya durian. Ani berasal dari Sumut, buah kesukaannya semangka. Yang keenam Dini berasal dari Padang, buah kesukaannya manggis. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu Sari berasal dari Agam, buah kesukaannya itu semangka. Selanjutnya Yola dari Padang, buah kesukaannya itu mangga. Lalu Yola Sapitri dari Payakumbuh, buah kesukaannya yaitu durian. Selanjutnya Dinda dari Padang, buah kesukaannya yaitu durian. Lalu Ani dari Sumut, buah kesukaannya yaitu semangka. Selanjutnya Dini berasal dari Padang, buah kesukaannya manggis. Lalu saya Nisa berasal dari Pasaman Barat, buah kesukaan saya pir. Pertama itu Sari berasal dari Agam, buah kesukaannya semangka. Yang kedua Yola berasal dari Padang, buah kesukaannya mangga. Yang ketiga Yola berasal dari Payakumbuh, buah kesukaannya durian. Yang keempat Dinda berasal dari Padang, buah kesukaannya durian. Yang kelima Ani berasal dari Sumut, buah kesukaannya semangka. Dini berasal dari Padang, buah kesukaannya manggis. Nisa buah kesukaannya pir, berasal dari Pasbar. Selanjutnya saya Naila dari Padang, buah kesukaannya apa? Oke, Ibu lanjut. Yang pertama Sari dari Agam, buah kesukaannya semangka. Selanjutnya Yola dari Padang,
buah kesukaannya mangga. Selanjutnya Yola Sapitri dari Payakumbuh, buah kesukaannya durian. Selanjutnya Dinda dari Padang, buah kesukaannya durian. Selanjutnya Ani dari Sumut, buah kesukaannya semangka. Selanjutnya Dini dari Padang, buah kesukaannya manggis. Selanjutnya Nisa dari Pasaman Barat, buah kesukaannya pir. Dan Naila dari Padang, buah kesukaannya apel. Dan yang terakhir Ibu sendiri dari Darmasraya, buah kesukaannya mangga. Oke, bagaimana? Apakah semua sudah saling mengenal satu sama lain? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Oke, Ibu akan mengulas kembali bahwa BKP ini ada dua topik, yaitu yang pertama ada topik bebas dan yang kedua ada topik tugas. Di mana topik bebas itu topiknya dari Ananda masing-masing dan topik-topik tugas itu topiknya dari Ibu sendiri. Dan sekarang kita akan membahas topik bebas. Ibu minta kepada Ananda semua untuk menyampaikan topiknya. Misalnya topik pembulian yang terjadi di SD 13 Sitiung. Apakah semuanya sudah pada siap? Siap, Ibu. Oke, siap. Untuk itu, siapa yang pertama ingin menyampaikan topiknya terlebih dahulu? Silakan angkat tangannya. Saya, Ibu. Ya, silakan Yola. Saya mengambil topik yaitu bullying siswa SMA di Bengkulu. Oke, topiknya tentang bullying ya. Dan selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan ini. Aku ngambil kasus penganiayaan di UIN Sustaryau, Bu. Itu tentang penusukan mahasiswa, Bu. Karena cinlok KKN. Oke, tentang penganiayaan yang terjadi di UIN ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Aku, Bu. Oke, silakan Sari. Aku ngambil kasus kekerasan seksual di Padang Pariaman yang terungkap karena sebelumnya sekolah menutupi kasus ini. Tentang pelecehan seksual ya. Oke, selanjutnya siapa? Aku, Bu. Oke, Yola silakan. Baiklah, Bu. Topik yang saya ambil adalah topik kasus dari peluru nyasar yang terjadi di UNP, Bu. Oke, peluru nyasar. Iya, Bu. Saya, Bu. Silakan. Itu kasus tentang LGBT terhadap mahasiswa di UNP, Bu. Oke, bisa mengajukan topik tentang LGBT mahasiswa dari UNP. Oke, selanjutnya siapa yang belum? Ya, silakan Naila. Saya mengajukan topik kasus pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di Sumatera beberapa bulan yang lalu. Oke, tentang pemadaman listrik. Oke, yang terakhir siapa? Dinda.
Masih ada 2 lagi ya? Oke, silakan siapa dulu? Oke, silakan Dinda. Kasusnya itu pocong jadi-jadian yang sebenarnya pocongnya itu beralibi untuk mencuri di sekitar rumah gitu, di Sumatera. Oke, pocong jadi-jadian ya yang sedang viral sekarang ya. Oke, lahir Itu adalah kasus keracunan masal dalam program makan bergizi gratis. oke, tentang keracunan MBG ya. Oke, dari masing-masing topik Ananda kan dari ada 8 topik. Sekarang Ibu minta topik siapa yang akan kita bahas pada hari ini? Yola, Bu. Yola. Yola yang mana nih? Yola Coba angkat tangan Yola yang mana? Oke, silakan. Seorang siswa kelas 12 SMA Negeri 9 Bengkulu alami bullying oleh oknum guru dan teman kelasnya. Bullying ini menyebabkan korban kerap kambuh penyakit autoimunnya. Bentuk bullying yang dialami korban adalah kekerasan verbal. Selain itu, korban juga dituduh seorang guru melakukan suap kepada guru lain sehingga nilainya selalu tinggi. Atas kasus ini, orang tua korban melaporkan ke pihak sekolah. Oke, dari cerita Yola tadi ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan, ada yang ingin menyampaikan? Yang ingin menambahkan contoh? Saya Ibu. Oke, silakan Musa. Jadi pas saya SMP dulu Bu, ada seorang siswa baru. Namanya itu Andi. Jadi dia sering menjadi sasaran ejekan dari beberapa teman sekelasnya Bu. Karena memiliki logat daerah yang berbeda. Awalnya mereka hanya memanggil Andi dengan julukan yang merendahkan. Lalu lama-lama tindakan tersebut semakin parah Bu. Teman-teman sering menyembunyikan tas atau alat tulis Andi, mengucilkan saat kerja kelompok, serta menyebarkan foto dan video yang mempermalukan Andi ini di media sosial Ibu. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan contoh masalahnya? Oke, dari cerita Yola dan Nisa tadi, apa sih pengertian dari tindakan bullying itu? Ada yang tahu? Silahkan tunjuk tangan. Saya Bu. Oke, Dini silahkan. Bullying itu biasanya tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang Bu. Biasanya itu dilakukan ke orang yang lebih lemah dari mereka. Oke, bagus sekali Dini. Siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Oke,
silakan Naila. Jadi bully itu adalah perilaku perundungan, kekerasan, dan tindakan intimidasi yang membuat orang takut yang dilakukan oleh kelompok atau seorang. Oke, dari penyampaian Dini dan Naila tadi ada yang berbeda pendapatnya? Oke, Dinda silahkan. Sedikit menyimpulkan atau merangkum dari kedua pendapat. Bullying itu perilaku yang menyakiti seseorang, mengintimidasi atau mengganggu seseorang secara sengaja atau berulang, baik secara fisik, verbal, sosial maupun media digital, sehingga perilaku itu dapat menyebabkan korban merasa takut dan tertekan. Oke, bagus sekali pendapat dari Dini, Naila, dan Dinda, bahwa perilaku bullying itu suatu tindakan perilaku maupun disengaja maupun yang tidak disengaja karena untuk hanya melukai hati seseorang. Oke, selanjutnya apa faktor penyebab dari bullying ini? Oke, silakan Tari. Karena si pelaku itu ingin menyerasi korban. Oke, bagus sekali Sari. Ada lagi? Ibu, Oke, silakan Yola. bisa jadi karena faktor keluarga Ibu. Faktor keluarga juga. Oke, yang terakhir Dinda. Kurangnya empati dari teman dan sebagainya, teman sekelas. Oke. Apakah masih ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Masih ada lagi nggak ini? Saya Bu, Oke, Dini silahkan. biasanya itu terjadi karena lingkungan sosial juga Bu. Oke. Faktor penyebabnya ini bisa karena ada rasa iri dan lingkungan sosialnya, bagaimana dia berteman. Oke, selanjutnya apa sih dampaknya dari bullying ini? Siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu, Oke, silakan Yola. Jadi dampak dari bullying itu korban merasa takut atau cemas Bu. Itu Bu. Oke, ada lagi yang Ananda ketahui? dampak dari bullying itu menurunkan rasa percaya diri terhadap korban Bu, dan mengganggu konsentrasi dalam belajar. Oke, bagus sekali Yola dan Ani. Apakah masih ada lagi? Tidak Bu. Oke, selanjutnya apa strategi untuk mengatasi agar tidak terjadi bullying ini? Silakan angkat tangan menyampaikan pendapatnya.
Bu. Oke, Yola silakan. Jangan diam dan segera laporkan ke gurunya, Bu. Lanjut, siapa lagi? Saya Oke, silakan Yola. Jadi Bu, kalau kita merasa dibully atau korban bully, seharusnya kita melakukan konsultasi ke ruang BK kepada ibu konselornya. Masih ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya Bu, Oke, silakan Dini. biasanya itu kembali lagi ya Bu ke lingkungan keluarganya. Terus bagi pelaku tuh palingan dia bermasalah di keluarga, terus dibawanya ke lingkungan pertemanannya. Terus Oke, lanjutkan. jadi itu butuh bimbingan dari keluarga juga Bu. Terus bagi yang kena bully itu tuh harus segera lapor juga ke pihak sekolahnya atau ke orang tuanya. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, apakah masih ada lagi? Bu, Nisa, silakan. jadi itu kembali kepada individu masing-masing seperti kita membangun pertemanan yang sehat dengan bergabung dengan kelompok teman yang positif, saling mendukung dan membawa pengaruh baik untuk kita sendiri. Ya, bagus sekali Nisa. Apakah masih ada lagi? Jika tidak, bahwa strategi untuk mengatasi bullying ini, pelaku harus segera melapor kepada guru BK atau konselor untuk menangani kasus tersebut supaya tidak terus-terusan terjadi bullying ini. Oke, agar lebih fokus lagi, Ibu akan mengadakan speaking. Ada yang punya ide apa yang kita lakukan? Saya Bu. Oke, silakan Yola dipimpin. Jadi teman-teman kayak gini ya. Oke, gimana? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Tinggulung-gulung, lalu tersenyum. Hihihi. Lanjut. Gulung-gulung, lalu tertawa. Oke, bagaimana? Apakah sudah fokus semua? Oke, dari pembahasan kita pada hari ini, kita kan sudah membahas pengertian dari bullying, faktor, dampak, dan strateginya. Ibu ingin mendengarkan Ananda masing-masing
menyampaikan berkomitmennya. Silakan siapa duluan yang ingin menyampaikan? Saya Bu. Oke, silakan Yola. Saya berkomitmen tidak membuli orang Bu. Oke, bagus sekali Yola. Selanjutnya, Saya Bu. oke, siapa dulu nih? Dinda. Oke, Dinda, silakan. Saya berkomitmen untuk lebih menghargai orang lain. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, Saya Bu, jangan hanya diam jika melihat orang lain ditindas Bu. oke, bagus sekali. Selanjutnya, siapa lagi? Saya Bu, Oke, Sari, silakan. saya berkomitmen untuk tidak akan membiarkan orang lain. Oke, bagus sekali. Selanjutnya siapa lagi? Dari sebelah kiri belum ya? Saya berkomitmen agar mengendalikan emosi. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, Saya Bu, saya berkomitmen tidak akan tertawa saat orang lain sedang dijadikan bahan ejekan Bu. oke, bagus sekali. Selanjutnya siapa lagi? Oke, Ani silakan. Saya berkomitmen tidak melakukan bullying Bu dan tidak ikut-ikutan dengan teman untuk membuli mereka. Oke, bagus sekali Ani. Yang terakhir silakan. Dini. Saya berkomitmen untuk saling membantu, apalagi jika ada teman yang dibully Bu. Oke, bagus sekali komitmen dari Ananda masing-masing. Semoga apa yang Ananda sampaikan itu dapat Ananda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Karena kegiatan kita akan berakhir, Ibu ingin mendengarkan kesan dari Ananda semua masing-masing. Oke, siapa duluan yang ingin menyampaikan kesannya? Silakan tunjuk tangan. Saya Bu, Oke, silakan Dini. kesannya saya dapat mengerti dan tahu gimana dampak dari bullying dan juga cara mengatasinya Bu. Oke, bagus sekali Dini. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu, Oke, Sari silakan. saya bisa tahu apa itu bullying karena teman-teman tadi sudah menjelaskannya dan juga Ibu sudah memperkuat materi bullying tersebut. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya Ibu, Silakan Yola. pelajaran bimbingan konseling ini sangat seru dan interaktif Bu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, Ibu ingin mendengarkan. Ibu ingin Ananda menyampaikan pesan dari kegiatan kita hari ini. Silakan siapa duluan? Angkat tangan. Siapa duluan? Saya Bu. Oke, silakan Ani. Semoga semoga minggu depan kita bimbingan konselingnya di luar, kira-kira serta jangan lagi di online.
Selanjutnya siapa? Saya Bu. Oke, Yul, silakan. Baik, terima kasih Bu atas pembelajaran yang sangat bermanfaat ini. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai yang saling menghargai dan tidak terjadinya bullying. Oke, bagus sekali Yola. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Semoga semoga Saya, tidak Bu. lagi Bu. Saya Bu. Oke, silakan. Semoga minggu depan kita bisa lebih saling mengenal lagi dan lebih interaktif lagi Bu. Oke, bagus sekali. Bisa. Selanjutnya saya Bu. Siapa duluan nih? Ya, Sari, silakan. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita sampaikan kepada teman-teman yang lain, Bu. Oke, bagus sekali Sari. Siapa lagi? Oke, Dinda silakan. Semoga minggu depan suasana belajar yang tetap interaktif dan materi yang diberikan semoga Oke, bagus sekali Dinda. Selanjutnya siapa lagi yang belum? Nila, silakan. ke depan kita lebih belajar. Oke, amin. Oke, masih ada yang belum? Sudah Ya udah semua ya. Oke, semoga kesan pesan dari Ananda semua itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa membahas satu topik saja dan masih ada 7 topik yang belum kita bahas. Oke, untuk itu kapan kira-kira kita bisa membahas topik selanjutnya? minggu Depan pada di saat hari apa? hari Kamis jam berapa? jam 1. Setuju jam 1? Setuju. Oke, kita melaksanakan pada minggu depan pada hari Kamis di jam 1 di ruangan ini juga ya. Terima kasih kepada Ananda yang telah berpartisipasi dengan aktif dan mampu mengikuti kegiatan kita sampai awal hingga akhir. Oke, dari awal kita tadi kan kita memulai kegiatan kita dengan berdoa dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Ananda keluar dari ruangan ini, kita menyanyikan lagu Sayonara bersama-sama. 1, 2, 3. Sayonara.